Siapa di sini yang percaya kita hadir di sini itu semua karena panggilan Tuhan dan kita sedang memenuhi panggilan Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Sebab saya percaya banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, dan saya percaya juga bahwa kita semua yang ada di sini pagi ini adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Dan kita sebagai orang-orang yang terpilih, pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hati kita, dari hidup kita. Mari saya mau undang Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bawa hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan sejenak kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari bersaat teduh saudara. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terlepas dari apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, keadaan dunia, mungkin keadaan keluarga kita, tapi kalau kita masih ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita membawa hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan.
terbaik hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya semua di sini dipenuhi dengan sukacita. Amin. Tunjukkan wajah-wajah sukacitanya ke kanan kiri saudara. Kalau nggak mau buka masker nggak apa-apa. Kelihatan kok dari matanya orang-orang yang tersenyum di dalam Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian, kita mau nyatakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, telah dikalahkan di bawah kaki Yesus. Dikalahkan rasa cinta-cinta
siapkan hati kita, saudara, untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka hati saudara, supaya setiap kita bisa menjadi tanah yang subur, untuk firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan juga berbuah. Terima kasih Yesus. Yeah.
Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukan? Ya Tuhan, mendapati setiap kami tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang baik, melainkan Tuhan dapati setiap kami menjadi pribadi yang setia yang baik. Sampai akhirnya kami menerima mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan atas kehidupan setiap kami. Bapak, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakanlah pikiran setiap kami, ya Bapak, sehingga ketika firman-Mu kami dengar, dapat kami mengerti, sehingga kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang berusaha untuk mencuri pemberitaan isi hati-Mu, kami patahkan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Marshall Blessing, dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Irwan dan juga GKI Home Church yang telah memberikan kepercayaan dan juga kesempatan untuk boleh datang ke tempat ini. Adalah kali kedua di mana Tuhan memberikan kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berkhotbah, saudara-saudara, didasarkan pada surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kemenangan Orang Benar Menghadapi Masa Sukar. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37 dengan judul Kemenangan Orang Benar Menghadapi Masa Sukar. Demikianlah bunyinya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kerinduan hati Rasul Paulus untuk meyakinkan jemaat di Roma bahwa Allah ada di pihak umatnya, di mana hal tersebut telah ditunjukkan oleh Allah kepada umatnya dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, kepada dunia. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat keyakinan Rasul Paulus bahwa tidak ada yang dapat melawan orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Bahkan Yesus Kristus akan menjadi pembela bagi umatnya. Rasul Paulus yakin bahwa kasih Kristus kepada umat. Ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus yakin bahwa kasih Allah kepada umatnya tidak dapat dipisahkan oleh masa sukar yang dihadapi oleh umatnya, melainkan kasih Kristus kepada umatnya membuat Rasul Paulus dan umat kepunyaan Allah, yaitu orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, dapat mengalami kemenangan. Saudara-saudara, membahas mengenai kemenangan orang benar menghadapi masa sukar
sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Ketahuilah bahwa ketika kita telah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita seharusnya mengalami kemenangan. Di dalam menjalani kehidupan ini pastinya akan banyak tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Dan seringkali tantangan demi tantangan, keadaan yang berubah membuat kita seringkali melihat bahwa keadaan tersebut begitu sukar untuk dapat kita lalui. Tetapi ketahuilah bahwa kasih Kristus kepada umatnya, kepada orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, akan memampukan setiap kita untuk dapat menghadapi masa sukar dan tetap memiliki iman di dalam segala keadaan. Sebagaimana Rasul Paulus dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Saudara-saudara, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar? Apabila kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Yang pertama, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yang kedua, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ke-8. Yang ketiga, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah agar pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 cara bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Yang pertama, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita melihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh dosa yang telah dilakukan oleh umat Yehuda. Sehingga Tuhan memberikan peringatan kepada umat Yehuda melalui Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat Yehuda bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mengandalkan manusia untuk dapat melalui atau terbebas dari segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat Yehuda bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai berkat Tuhan, selalu berbicara mengenai 2 hal, saudara-saudara. Yang pertama, berkat secara jasmani, dan yang kedua adalah berkat secara rohani. Berkat secara jasmani dapat berupa kesehatan, sedangkan berkat secara rohani dapat berbicara mengenai pertolongan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dengan kata lain, di dalam ayat ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa apabila umat Yehuda tidak mengandalkan manusia, melainkan mengandalkan Tuhan, maka umat Yehuda akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi setiap kita. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber
pertolongan. Tuhan mau setiap kita tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan yang dimiliki oleh manusia, melainkan Tuhan mau setiap kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Coba di close dulu, nanti dimasukin lagi. Skip dulu. Sebentar ya saudara-saudara. Sorry. Keluarin dulu, masukin lagi. Oke. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak mau umat Yehuda mengandalkan kekuatan manusia, melainkan Tuhan mau tidak hanya umat Yehuda, melainkan setiap kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Ketika kita mengalami masa sukar, seharusnya pribadi yang kita andalkan bukanlah manusia, melainkan pribadi yang seharusnya kita andalkan adalah Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah sumber pertolongan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Inilah yang seharusnya kita yakini dan kita hidupi di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita menghadapi masa sukar, kita dapat berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Langit dan bumi dijadikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk menciptakan, melakukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Terlebih Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang terlihat mustahil bagi kehidupan setiap kita. Itu sebabnya ia layak untuk kita andalkan. Keadaan sekitar seringkali membuat kita menjadi takut, karena seringkali hal-hal baru harus kita hadapi dan kita belum memiliki pengalaman untuk dapat melaluinya. Dan ketahuilah, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Sebab sesungguhnya di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, melainkan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah, ketika kita mau mengizinkan Tuhan untuk memegang tangan kita, memegang kehidupan kita, maka kemenangan akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya, dan pertolongannya akan membuat kita menjadi pribadi yang mengalami kemenangan. Dalam menghadapi masa sukar, kita seharusnya tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong dan memberi kemenangan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga
ayat yang pertama sampai yang ke-30 dikisahkan mengenai seorang raja yang bernama Nebukadnezar, di mana saat itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas untuk disembah oleh orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Di mana apabila ada orang-orang yang tidak mau menyembah patung emas yang telah ia dirikan, maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun ada beberapa orang Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah ketiga orang Yahudi yang menolak untuk mau menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Allah yang kami puja sanggup untuk melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi sekalipun tidak, tapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan. Alkitab mencatat bahwa Raja Nebukadnezar begitu marah, dan kemarahannya membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun Alkitab mencatat bahwa Raja Nebukadnezar begitu terkejut karena ketika ia melihat perapian yang menyala-nyala, ternyata tidak hanya terdapat 3 orang, melainkan terdapat 4 orang yang berada di dalam perapian yang menyala-nyala tersebut. Singkat cerita, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari perapian yang menyala-nyala. Dan ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Raja Nebukadnezar setelah mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa di dalam menghadapi masa sukar, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mengandalkan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan bagi hidup mereka. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan mengandalkan Tuhan, yaitu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Saudara-saudara, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar? Yang kedua, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Mari kita melihat Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kematian Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Sehingga Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel ke negeri yang Tuhan telah janjikan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perintah Tuhan kepada Yosua untuk bertindak sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan oleh Musa kepada Yosua, sehingga Yosua dapat mengalami keberhasilan kemanapun ia pergi. Menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel tentu bukanlah hal yang mudah bagi Yosua. Namun Tuhan menjanjikan keberhasilan apabila Yosua bertindak sesuai hukum, bertindak sesuai firman Tuhan yang telah diperintahkan oleh Musa kepada Yosua. Sehingga Yosua dapat mengalami keberhasilan. Keberhasilan yang terdapat di dalam ayat ini berbicara mengenai kemenangan menghadapi masa sukar yang akan didapatkan ketika Yosua membawa bangsa Israel menuju negeri yang Tuhan telah janjikan. Sebagaimana Yosua dapat mengalami kemenangan dengan bertindak sesuai firman Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Kita bersyukur karena firman Tuhan, perkataan Tuhan telah diberikan kepada setiap kita melalui Alkitab. Dan firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu sendiri adalah penuntun bagi jalan kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita menghadapi masa sukar, ketahuilah bahwa kita membutuhkan tuntunan. Dan tuntunan tersebut dapat kita temukan melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab sebagai guidebook atau buku panduan untuk kita dapat mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan di dalam menghadapi masa sukar. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap kita untuk setiap hari terus-menerus membaca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan? Agar kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan setiap kita. Dan Tuhan tidak mau kita hanya menjadi pendengar atau hanya sekedar tahu mengenai firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau setiap kita menjadi pelaku. Tuhan mau setiap kita bertindak sesuai firman Tuhan. Di mana hal tersebut telah dicatat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita tidak hanya mengetahui, mendengar, tetapi setiap kita menjadi pelaku atau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Selain firman Tuhan akan memberikan kita tuntunan, tetapi firman Tuhan juga akan memberikan hikmat bagi setiap kita, sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masa sukar. Pastinya setiap orang memiliki masa sukar yang berbeda-beda. Mungkin ada saudara-saudara yang sedang mengalami kesukaran dalam hal mencari pekerjaan, di mana dengan kondisi yang terjadi saat ini membuat akhirnya saudara harus kehilangan pekerjaan dan harus mencari pekerjaan yang baru. Ada juga mungkin saudara-saudara yang mengalami kesukaran untuk mendapatkan tempat pendidikan yang jauh lebih baik. Seringkali mungkin kegagalan demi kegagalan terjadi dan iblis berusaha untuk membuat kita menjadi putus asa dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat.
Tapi ketahuilah dengan firman Tuhan kita akan mendapatkan hikmat mengenai apa yang harus kita perbuat. Di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketahuilah bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, maka akan ada hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan dengan hikmat tersebut kita akan mengetahui apa yang harus kita perbuat. Ketika kita bertindak sesuai firman Tuhan, maka kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25 dikisahkan bahwa setelah orang Filistin mendengar Daud telah diurapi menjadi seorang raja, maka mereka berusaha untuk mau menangkap Daud. Namun ketika Daud mendengar mengenai hal tersebut, mengenai apa yang akan orang Filistin lakukan terhadap dirinya, Daud pergi ke kubu pertahanan untuk berdoa. Di sana Daud bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Apakah dia harus melawan, menyerang orang Filistin atau tidak? Dan Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kemenangan bagimu di dalam melawan orang Filistin. Lalu Daud bertindak sesuai firman Tuhan dan akhirnya kemenangan menjadi milik Daud. Namun kekalahan yang dihadapi oleh orang Filistin tidak membuat orang Filistin menyerah. Alkitab mencatat kemudian orang Filistin datang kembali untuk mau menangkap Daud. Dan hal yang sama Daud lakukan. Daud kembali bertanya kepada Tuhan, apakah Daud harus kembali menyerang orang Filistin? Lalu Tuhan berkata bahwa aku mau engkau untuk menyerang orang Filistin dengan membuat gerakan melingkar mengelilingi mereka. Aku mau engkau membuat gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Dan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, Alkitab mencatat, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba dan sampai dekat Gezer. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, Daud bertindak sesuai firman Tuhan, sehingga pada akhirnya Daud dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Sebagaimana Daud dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar? Yang ketiga, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita melihat Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nyanyian Daud kepada Tuhan ketika Tuhan telah melepaskan Daud dari segala cengkraman musuhnya dan dari tangan Saul. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Daud mengalami masa yang begitu sesak, mengalami masa yang sukar, Daud meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan mendengar atau menjawab permintaan tolong yang Daud naikkan di hadapannya.
Di dalam perjalanan kehidupan Daud seringkali mengalami berbagai macam kesesakan. Daud seringkali mengalami berbagai macam masa sukar. Kalau kita sering membaca Alkitab, kita akan mengetahui bahwa salah satu kesukaran yang seringkali dialami oleh Daud adalah Daud seringkali dikejar-kejar oleh musuhnya untuk dibunuh. Namun Alkitab mencatat bahwa ketika Daud meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya kepada Daud. Sebagaimana Daud dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Percayalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu ada. Dia selalu siap sedia untuk menolong setiap anak-anaknya. Pertanyaannya bukankah apakah Tuhan sanggup untuk menolongku? Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk ditolong oleh Tuhan? Karena tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan dari manusia bersifat terbatas, tetapi pertolongan dari Tuhan tidak ada batasnya. Mungkin ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak dengan sekejap pertolongan tersebut kita terima. Dan seringkali kita mulai menganggap bahwa Tuhan tidak menolong umatnya. Tapi kebenarannya adalah sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong setiap umatnya tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepatinya. Tuhan bukanlah pribadi yang lalai. Kita bisa lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa. Bahkan Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menolong setiap umatnya. Dan seringkali pertolongan Tuhan itu gak selalu sama, saudara-saudara. Mungkin dulu kita ditolong Tuhan dengan cara A, dan seringkali dengan keterbatasannya diri kita mengharapkan hal yang sama, Tuhan menolong dengan cara A. Tapi kenyataannya seringkali Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang lain, yang untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang kreatif. Dan tujuan dari itu semua adalah agar setiap kita tetap menjadi pribadi yang beriman di hadapannya. Janganlah kita terlalu fokus dengan berkat yang dapat kita terima, tapi fokuslah pada sumber berkat itu sendiri. Betullah firman Tuhan yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi semuanya? Segala hal yang menjadi kebutuhan bagi setiap anak-anaknya. Seek God first. Tuhan akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya sehingga kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Ayat ini cukup sering kita baca, dan ketika saya baca ayat tersebut sampai habis, saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa ini berbicara mengenai doa. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita membaca ayat-ayat lebih lanjut, kita akan memahami ketika kita meminta, maka yang akan diberikan kepada kita adalah Roh Kudus, penolong, sehingga kita dapat menghadapi masa sukar. Seringkali orang menganggap bahwa pertolongan dari Tuhan itu bentuknya selalu mukjizat. Kalau Tuhan tidak lakukan mukjizat, artinya itu bukanlah bentuk pertolongan Tuhan. Tetapi sebenarnya ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, penolong yang menuntun kehidupan kita, itu adalah sebuah pertolongan dari Tuhan. Biasanya kita takut menghadapi hal tersebut, tetapi kenapa ya sekarang saya nggak takut? Kejadiannya sama, bahkan jauh lebih besar, tapi ketakutannya menghilang. Karena Roh Kudus ada, menolong, memampukan setiap kita. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6,
dikisahkan mengenai tokoh yang bernama Daniel, di mana saat itu Raja Darius hendak untuk menaikkan kedudukan dari Daniel. Namun ternyata keinginan dari Raja Darius untuk mempromosikan Daniel itu tidak disukai oleh pejabat tinggi dan juga wakil raja. Sehingga pejabat tinggi dan wakil raja itu mulai membuat rencana yang jahat untuk dikeluarkan oleh Raja Darius, berupa larangan untuk menaikkan permohonan di dalam waktu 30 hari selain kepada Raja Darius. Barang siapa yang menaikkan permohonan di dalam 30 hari selain kepada Raja Darius, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Alkitab mencatat ketika Daniel mendengar mengenai surat perintah tersebut, yang dilakukan oleh Daniel adalah ia berdoa dan memuji Tuhan. Singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Daniel diketahui. Namun karena surat tersebut telah disahkan, maka itu nggak bisa dibatalkan. Apa yang telah dititahkan itu harus dilakukan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Daniel membuat Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan menolong Daniel dari gua singa. Dengan kata lain, Tuhan menolong Daniel menghadapi masa sukar. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Daniel adalah salah satu contoh di dalam Alkitab yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Daniel adalah pribadi yang meminta pertolongan kepada Tuhan? Melalui apa yang dia lakukan. Daniel berdoa. Ketika dia dengar, dia berdoa. Melalui tindakan yang Daniel lakukan, disitulah Daniel membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang mencari pertolongan Tuhan. Dia bukan mencari pertolongan dari manusia, tetapi dia mencari pertolongan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita terus intim dengan Tuhan, kita akan semakin mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah pribadi satu-satunya yang sanggup untuk menolong kehidupan setiap kita. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul kemenangan orang benar menghadapi masa sukar, yang didasarkan pada surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. Kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar? Setelah kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar. Yang pertama, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan mengandalkan Tuhan, yaitu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Yang kedua, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita dapat mengalami kemenangan menghadapi masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini sebelum kita menutup ibadah ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
keyboard mainkan ref ini secara perlahan. Saya minta saudara-saudara semuanya untuk menutup mata. Saya nggak tahu keadaan sukar apa yang sedang saudara-saudara hadapi saat ini. Mungkin itu adalah pergumulan untuk melihat seisi keluarga, seisi rumah diselamatkan. Mungkin itu pekerjaan terbaik yang selama ini saudara nantikan. Mungkin sebuah keadaan di mana ada sebuah hutang yang harus saudara bayar. Atau mungkin ada sebuah masa sukar berupa sakit penyakit yang harus saudara hadapi. Saya mungkin gak tahu secara spesifik masa sukar apa yang harus kita hadapi. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sekalipun itu masa sukar yang harus dihadapi oleh umat kepunyaan Allah. Melainkan kasih Kristus kepada umatnya membuat kita dapat mengalami kemenangan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Di saat kiri kanan tertutup, ada satu bagian yang tak akan pernah tertutup, yaitu pertolongan dari atas. Just raise your hand into God. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi masa sukar, bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, lakukanlah hal tersebut. Mungkin ada yang mengalami kesulitan untuk dapat mengampuni orang yang pernah melukai hati. Selama ini hal itu dipendam, bahkan telah menjadi sebuah kepahitan di dalam hati. Ada sebuah kerinduan untuk mau melepaskan pengampunan, tetapi hal itu begitu sukar. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Mungkin ada teman-teman, saudara-saudara yang menghadapi masa sukar terhadap dosa yang selama ini mengikat kehidupannya. Berbagai cara telah dilakukan, tetapi tetap kembali jatuh kepada dosa yang sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita menghadapi masa sukar, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah ialah segala dosa. Kalau ada dosa yang kita tahu masih kita lakukan, minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara-saudara untuk menaikkan doa di hadapan Tuhan secara pribadi. Izinkan saya nyanyikan ref ini seorang diri saja. Dan saya minta saudara-saudara menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia Tuhan di hidupku. Saya tidak akan buka mata saya, tapi bagi saudara-saudara yang berkata saya mau mengandalkan Tuhan, saya mau bertindak sesuai firman Tuhan serta meminta pertolongan kepada Tuhan, bangkitlah berdiri dari tempat dudukmu saat ini juga.
Gak usah lihat kiri kanan, saya gak akan suruh saudara-saudara maju ke depan, saya tidak akan lakukan hal itu. Bangkit berdiri dari tempat duduk saudara semuda. Angkat kedua tangan saudara-saudara dan kata, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu benar selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku keyboard mainkan drive ini secara perlahan. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perkataanmu atas hidup kami. Ketika kami bisa mendengarkan perkataanmu, kami tahu satu hal, bahwa artinya Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau mau hidup kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ampuni kalau kami seringkali meremehkan firman-Mu. Hari ini Bapa, biarlah menjadi hari pertobatan, menjadi hari pemulihan untuk kami memperbaiki hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, angkat kedua belah tanganmu, saya mau berdoa. Bapak, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka membawa setiap masa sukar yang dihadapi. Bapak, pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah. Ini kami Tuhan, kami capek dengan kekuatan kami sendiri. Kami menyerah dan kami percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk memulihkan segala keadaan. Tuhan masih sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Siapapun yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ya Bapak, hamba berdoa biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan. Untuk setiap saudara-saudara yang merindukan pekerjaan, merindukan mungkin itu keturunan Bapak dan lain sebagainya, mungkin ada yang rindu untuk hutangnya dapat dilunaskan. Segala masa sukar yang kami bawa di hadapan Tuhan, kami percaya Bapak, bahwa ketika 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu, maka Tuhan pasti akan mendengar dan jawab apa yang kami doakan. Sebab itu ya Bapak, biarlah setiap masa sukar tidak menjadi beban dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu di dalam Tuhan ada kemenangan, dan kemenangan itu telah menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Setiap perkataan dari si jahat yang merupakan sebuah intimidasi yang seringkali mengganggu setiap anak-anak-Mu, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus.
Kami tahu di dalam Tuhan tidak ada kematian, tetapi ada kehidupan. Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong setiap umatnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menerima kemenangan dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.